نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tiada terhitung, dan kita tidak akan mampu untuk menghitung satu demi satu nikmat tersebut. Oleh karena itulah sudah sepantasnya apabila menyikapi nikmat-nikmat yang demikian terlimpah kepada kita, tidak ada lain kecuali dengan mensyukurinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya, Allah akan tambahkan kepada diri orang tersebut. Sementara bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah, maka niscaya dia akan mendapatkan azab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha pemberi nikmat, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, sungguh pasti kami akan tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kalian kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada diri kalian, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan informasi pula kepada kita, walaupun Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa bersyukur, tetapi Allah nyatakan sedikit sekali dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Wa qalilum min ibadiyas syakur,
dan amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka sikap syukur ini adalah merupakan sikap yang mesti terus dipupuk di dalam diri kita. Karena sesungguhnya memupuk sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan demi kebaikan pada hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathul Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza sunfirtum, apabila diperintahkan kepada kalian untuk berangkat berperang, untuk berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fanfiru, maka berangkatlah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dijelaskan bahwasannya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis ini telah menafikan, meniadakan tentang hijrah. Hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah penaklukan kota Makkah, yang awal sebelum penaklukan itu Makkah dikuasai oleh orang-orang musyrikun Quraisy. Setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hijrah ke Madinah 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berhasil menaklukkan Makkah dan menguasai seluruh kota tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la hijrata, tidak ada hijrah lagi. Pernyataan la hijrata, tidak ada hijrah ini bukanlah sifatnya hijrah secara umum. Bukan hijrah secara umum. Karena sesungguhnya hijrah secara umum tidaklah terbatalkan oleh karena adanya Fathu Makkah. Syariat untuk hijrah tetap ada. Tetapi yang dimaksud dengan hijrah, tidak ada hijrah lagi, adalah maknanya orang-orang yang telah kembali ke kota Makkah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, maka tidak akan lagi mengalami hijrah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya keluar dari kota Makkah menuju ke Madinah untuk melakukan hijrah. Maka setelah kota Makkah itu ditaklukkan, yang awalnya dikuasai oleh orang-orang musyrikun Quraisy,
maka Makkah kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Maka dengan dikuasainya kota Makkah, tidak akan ada lagi hijrah sebagaimana hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang demikian ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunannya, juga di dalam kitab Musnad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta takhruja asy-syams min maghribiha. Tidak akan terputus hijrah ini, artinya akan terus berlangsung. Proses hijrah ini terus akan tetap ada hingga terputus taubat. Dan tidaklah terputus taubat sampai keluarnya matahari di tempat tenggelamnya. Artinya hari kiamat. Sehingga hijrah itu akan terus tetap ada, syariat hijrah itu akan terus tetap ada sampai hari kiamat nanti. Maka yang dimaksud dengan tidak ada hijrah di sini yaitu nafyul hijrah min Makkah, menafikan, meniadakan proses hijrah itu, hijrah yang berasal dari kota Makkah. Kenapa demikian? Li'anna Makkah ba'dal fathi sarat bilad al-islami. Karena sesungguhnya Makkah setelah terjadinya futuh, setelah Makkah itu dikuasai oleh kaum muslimin, maka kota Makkah itu menjadi biladul muslimin, negeri kaum muslimin. Sehingga tidak ada lagi hijrah dari kota yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin. Dan dengan demikian ini mengisyaratkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi dalil bahwasannya kota Makkah tidak akan kembali lagi untuk dikuasai sebagai biladun kufur, sebagai negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Artinya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Makkah akan menjadi kota ataupun menjadi negeri kaum muslimin, negeri Islam. Satabqa bilad al-Islam ila an taqum as-sa'ah. Maka akan tetap menjadi negeri Islam sampai hari kiamat nanti. Au ila ayyasha Allah, atau sampai hari yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkandung faidah di dalam hadis ini, bahwasannya Makkah adalah merupakan kota yang akan senantiasa terus di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang keutamaan kota Makkah. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga disebutkan walakin jihadun wa niyatun, bahwasannya akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat itu sendiri. Jihad adalah merupakan amalan mulia, amalan yang merupakan tuntunan yang telah diperintahkan oleh Nabi
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akibat dari umat yang meninggalkan jihad oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diperingatkan, apabila satu umat meninggalkan syariat berjihad fi sabilillah, maka niscaya umat tersebut akan mengalami kehinaan. Allah akan hinakan umat tersebut. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini disebutkan, idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kalian telah memberlakukan jual beli secara al-'inah. Seseorang membeli satu barang dengan kredit, misalnya harga 15 juta misalnya. Kemudian kredit belum selesai, si A menjual ke si B mengkredit, kemudian si B menjual kembali ke si A. Kreditnya belum selesai. Si B menjual kembali ke si A dengan harga 13 juta. Ada selisih harga 2 juta. Inilah yang disebut dengan al-'inah, yang dikatakan jual beli riba. Yang disebut dengan jual beli riba. Maka apabila kalian telah memberlakukan jual beli yang sifatnya riba, kemudian wa akhadtum aznabal baqar, kalian mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya adalah senang, sibuk dengan peternakan, waraditum bizzar'i, dan kalian lebih senang mengurusi pertanian, dengan kata lain sibuk dengan urusan dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan dicabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ketika manusia sudah sibuk dengan urusan dunianya, tidak peduli kepada agama, tidak peduli kepada syariat, dinasehati kemudian dilanggar, dinasehati malah memperolok-olok orang yang menasehatinya, tidak mau kembali kepada ajaran yang benar, maka Allah akan hinakan umat tersebut. Allah akan jatuhkan kehormatan, kewibawaan umat itu, sehingga orang-orang kafir akan memandang rendah umat yang demikian ini. Wal-'iyadzu billah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mereka mau kembali kepada ajaran agama, mau mengikuti nasihat yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, tidak kemudian malah melecehkan, tidak kemudian malah mengumbar hawa nafsunya, maka
Orang-orang yang demikian ini Allah akan hinakan dan Allah akan angkat derajat. Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Agama ini adalah Allah yang menjaga. Islam ini adalah Allah yang menjaga. Oleh karena itulah syariat jihad diantaranya akan mengangkat kemuliaan umat ini. Karena jihad itu pun merupakan satu proses yang telah disyariatkan. Dan tentu saja semuanya harus, ketika melaksanakan jihad itu semuanya harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan pula di dalam Kitabul Ilm bahwasannya kemuliaan umat ini akan terangkat dengan satu bentuk aktivitas umat dalam bentuk jihad ini, yaitu jihad dengan al-bayan wal hujjah atau al-barahin. Yang kedua jihad dengan bisayf. Yang satu jihad dengan ilmu, yang satu jihad dengan senjata, mengangkat senjata. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, jihad bil ilm, dengan ilmu atau bil bayan wal barahim adalah merupakan jihad yang diutamakan. Karena sesungguhnya tidaklah mungkin jihad dengan mengangkat senjata itu bisa ditegakkan. Tidak akan mungkin jihad dengan senjata itu ditegakkan manakala para mujahidin tidak dibekali oleh ilmu syar'i. Maka jihad dengan ilmu adalah merupakan jihad yang diutamakan. Dan penjelasan tentang masalah ini dijelaskan lebih detail oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan walakin jihadun wa niyatun. Hai, artinya al-amru ba'da hadza jihadun. Artinya perkara setelah tidak ada hijrah ini, yang ada adalah tetap berlangsung, yaitu jihad. Ay yakhruju ahlu Makkah min Makkah ilal jihad, yaitu keluarnya penduduk Makkah untuk menunaikan jihad. Adapun an-niyatu ay an-niyatu salihah lil jihad fi sabilillah. Yang dimaksud niat di sini adalah niat yang benar, niat yang baik untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa niat yang benar? Niat yang benar di dalam jihad fi sabilillah yaitu an takuna kalimatullahiyal ulya, yaitu seseorang yang berjihad untuk menjadikan kalimat Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi kalimat yang tinggi. Dengan niat yang seperti inilah seseorang berarti niatnya as-salihah, niatnya baik. Bukan dalam rangka untuk jihad itu mempertahankan tanah air, tetapi yang dimaksud adalah dalam rangka li'ila bi kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga di dalam hadis ini menyebutkan wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila kalian diperintah untuk berangkat menunaikan jihad fi sabilillah fanfiru, maka penuhilah panggilan untuk berangkat jihad fi sabilillah tersebut. Yaitu maknanya adalah apabila waliul amr telah mewajibkan kalian, telah memerintahkan untuk keluar berangkat jihad fi sabilillah, maka fanfiru wujuban, maka bagi kalian hendaklah berangkat menuju medan jihad dalam keadaan hukumnya wajib, karena yang memerintah adalah waliul amr. Dan dari sini pula kita akan melihat bahwasannya jihad yang disyariatkan adalah manakala jihad itu dipimpin oleh waliul amr, yaitu pemimpin kaum muslimin. Maka jika demikian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka jadilah jihad itu menjadi jihad fardhu ain. Jihad yang sifatnya fardhu ain. Setiap diri muslim wajib untuk memenuhi panggilan dari waliul amr untuk menunaikan jihad fi sabilillah. Fala yatakhallafu ahadun illa man 'adzarahu Allah. Maka tidak ada yang bisa menyelisihi perintah untuk menunaikan jihad tersebut kecuali Allah memberikan uzur kepada dirinya. Uzur bermacam-macam, entah dalam bentuk karena mungkin secara fisik dia tidak mampu, misalnya orang buta atau yang lainnya, atau dia ditugaskan oleh waliul amr dengan tugas yang lain. Maka yang demikian ini tidak ada uzur bagi setiap muslim ketika jihad itu sudah menjadi hukum yang sifatnya fardu ain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-38 39. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi faqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian apabila diseru untuk berangkat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqaltum ilal ard, kalian merasa berat dan lebih memilih untuk tinggal di kampung halaman kalian. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih menyukai memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan tiadalah perhiasan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali sedikit saja. Tidak ada artinya kehidupan dunia ini, keberuntungan yang didapat di dunia ini, kesenangan yang ada di dunia ini, tidak ada artinya, tidak ada arti apapun bila dibandingkan dengan apa yang ada di dalam kehidupan akhirat nanti. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima. Jika kalian tidak berangkat untuk berjihad, maka kalian akan diazab dengan azab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghairukum, dan Allah akan mengganti kaum selain dari kalian. Wala tadurruhu syai'a, dan penggantian itu tidak memberikan madarat sedikit pun kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini nampak jelas tentang kewajiban untuk berjihad fi sabilillah, dan kita mengetahui bagaimana sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang yang tidak mau berjihad. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Malik sebagai contoh. Ketika diseru untuk pergi berperang dalam perang Tabuk, yang peperangan tersebut memang memayahkan, teramat sangat meletihkan. Di musim panas, di saat di Madinah akan terjadi panen, sahabat yang mulia ini menunda-nunda. Awalnya hanya menunda-nunda. Ketika Nabi SAW telah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk pergi berjihad, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy di Tabuk, sahabat yang mulia ini hanya menunda-nunda. Nanti beli senjatanya, nanti menyiapkan perangkat-perangkat alat perangnya. Begitu tiba saatnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain berangkat, maka kemudian sahabat yang mulia ini tertinggal. Setelah tertinggal, maka kemudian terus akhirnya tidak jadi berangkat sampai pasukan kaum muslimin kembali ke Madinah. Dan kemudian sahabat yang mulia ini melapor kepada Nabi SAW dan dengan jujur mengakui tentang keterjatuhannya tidak mengikuti jihad yang telah diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sahabat. Apa sikap Nabi dan para sahabat yang lain? Menghajar, memboikot, salamnya tidak dijawab. Salam dari sahabat yang mulia ini kepada kaum muslimin tidak dijawab karena terjadi proses hajar, boikot. Ini sahabat, bukan ahlul bid'ah. Ini sahabat. Hajar. Bahkan istrinya pun diminta untuk berpisah dengan dia. Sahabat-sahabat dekatnya diminta untuk tidak bergaul dengan dia. Ini hajar. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerapkan hajar. Maka setelah kurang lebih 1 bulan lebih, 50 hari, turun ayat yang kemudian ayat ini membersihkan, menerima taubat sahabat mulia ini. Di dalam proses penantian yang sedemikian panjang, salam tidak disapa, sulit. Salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang muka. Bagaimana keadaan jiwa yang seperti ini disikapi oleh kaum muslimin seperti ini? Namun demikian, kejujuran sahabat mulia ini, di antara sebab yaitu kejujuran. Bisa saja pada waktu Nabi SAW datang dari Tabuk kemudian mencari-cari alasan, bisa. Tetapi sahabat mulia ini tidak mau untuk mencari-cari alasan. Jujur
maka orang yang jujur Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan sampai akhirnya turun ayat menerima taubat dari sahabat yang mulia ini. Kejujuran dalam bertaubat, kejujuran mengakui kesalahan itu sangat penting. Dan kejujuran itu tidak ada yang bisa melihat. Siapa yang bisa melihat kita jujur atau tidak? Siapa yang akan bisa melihat kita berbohong atau tidak? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan hati kecil kita yang mengatakan, oh saya tidak jujur, oh saya berbohong, atau oh saya jujur atau tidak. Tapi sesungguhnya di kemudian hari, jujur dan tidak jujur itu akan nampak, akan terlihat. Niatnya yang benar ataukah tidak akan nampak, akan terlihat. Seseorang itu ikhlas ataukah tidak, itu akan nampak, akan terlihat. Allah akan nampakkan. Ketidakjujuran akan dinampakkan. Orang yang ikhlas berjuang pun akan dinampakkan. Maka jihadun wa niyatun, jihad dan niat itu adalah sesuatu yang perlu terus dihidupkan di dalam sanubari kita. Niat yang benar tentunya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasannya fardu ain itu ditetapkan manakala yang pertama idza hasara baldahul adu, apabila satu negeri kaum muslimin dalam hal ini telah dikepung oleh pasukan musuh. Kemudian pemerintah waliul amr untuk menyerukan jihad. Setiap penduduk, setiap orang yang mungkin telah mencapai usia tertentu diwajibkan untuk berjihad. Maka yang demikian ini jatuh jihad tersebut adalah sebagai jihad yang sifatnya fardu ain. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa wajaba ala kulli ahadin ay yuqatil hatta ala nisa'i wasuyuh al-qadirin fi hadhihi al-hal. Dalam keadaan yang seperti itu, wajib atas setiap orang untuk berperang. Sampai-sampai para wanita dan orang-orang tua yang masih dalam keadaan mampu. Dalam keadaan seperti ini, dia masuk dalam kategori fardu ain. Dalam rangka apa? Liddifa'i an baladihim, yaitu dalam rangka untuk mempertahankan negeri mereka. Jihad fardu ain itu pun apabila idza hadara as-saff, apabila sudah dalam bentuk barisan, wal taqas saffan, dua pasukan sudah saling berhadapan, yaitu saful kuffar wa saful muslimin, sudah dalam keadaan saling berhadapan. Artinya musuh dan kaum muslimin sudah siap untuk bertarung. Maka yang demikian ini jatuh menjadi hukumnya fardu ain. Wala yajuzu li ahadin ayyan sarifa, maka tidak dibolehkan bagi seseorang untuk kemudian berpaling meninggalkan jihad dalam keadaan yang seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-15 dan ke-16, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu
telah berhadapan dengan orang-orang kafir yang akan menyerang kalian. Fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian lari mundur. Tidak boleh melarikan diri dari peperangan jihad yang sudah dalam keadaan posisi seperti ini. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'ah. Dan barang siapa yang mundur, lari dari kewajiban berperang pada hari itu, kecuali orang-orang yang mutaharrifan liqitali, yaitu dia memasang siasat di dalam peperangan, mundurnya dalam rangka untuk siasat perang, atau mutahayyizan ila fi'ah, atau dalam rangka untuk bergabung dengan pasukan yang lainnya, faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Maka orang-orang yang mundur di dalam berperang, orang-orang yang lari dari berperang, maka sungguh dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempat dia adalah di jahannam, dan jahannam itu adalah sejelek-jeleknya tempat. Ini dalam keadaan seperti ini fardu ain, semua orang, setiap diri wajib untuk berperang. Kondisi yang ketiga adalah apabila seorang memang dia memiliki keahlian, dia dibutuhkan, misalnya dalam persenjataan, la ya'rifuhu illa fardun minal afrad, misalnya persenjataan yang terbaru, tercanggih, dan tidak ada yang bisa untuk mengoperasikan senjata tersebut kecuali dirinya, maka bagi orang tersebut dia telah terkena menjadi kewajiban untuk fardu ain. Karena dia termasuk seseorang yang dibutuhkan dalam rangka untuk menggunakan persenjataan tersebut. Ini diantara 3 hal keadaan jihad itu menjadi jihad yang sifatnya fardu ain. Dan sebagaimana tadi pernah disinggung, jihad ini pun bukan dalam rangka untuk membela tanah air, la li ajli ayyudafi'u 'anil watani. Bukanlah jihad ini dalam rangka mereka mempertahankan tanah air. Kenapa demikian? Li'anna difa' 'anil watani min haitsu huwa watani yakunu minal mu'min wal kafir. Karena sesungguhnya mempertahankan tanah air itu maknanya berarti siapapun berhak untuk mempertahankannya. Tidak hanya kaum muslimin, tapi juga termasuk orang-orang kafir yang hidup di negeri tersebut. Ini apabila jihadnya dalam rangka mempertahankan tanah air. Hatta al-kuffar yudafi'una an awtanihim. Sampai-sampai orang-orang kafir pun mereka akan mempertahankan negeri-negeri mereka. Lakin al-muslimu yudafi'u an dinillah. Akan tetapi seorang muslim ketika dia berjihad, maka dalam rangka mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia mempertahankan tanah air, tidaklah semata-mata dia mempertahankan tanah air, akan tetapi walakin li'annahu
Karena sesungguhnya baladul islami, karena sesungguhnya tanah air yang dia pertahankan itu adalah tanah air yang negeri itu adalah negeri Islam. Fayudafi'u anhu himayatul lil Islam. Maka dia mempertahankan negerinya dalam rangka untuk menjaga Islam itu sendiri. Demikianlah tentang kewajiban berjihad fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya seseorang untuk menunaikan jihad ini, karena jihad adalah merupakan amalan yang mulia, dan jihad tidak semata-mata dengan mengangkat senjata, tetapi lebih daripada itu yang terpenting dan diutamakan adalah jihad dalam rangka untuk menuntut ilmu. Jihad dalam rangka untuk menuntut ilmu. Di dalam hadis ini pun Nabi SAW tidak membatasi tentang hijrah. Dalam perkataan la hijrata, sifatnya bukan umum, karena yang namanya hijrah akan terus, syariat hijrah itu akan terus ada. Dan di antara hijrah itu dalam bentuk seseorang meninggalkan apa yang telah Allah larang bagi dirinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan demikian juga Imam Muslim, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muslim itu yaitu yang bisa menyelamatkan kaum muslimin. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan dari lisannya dan tangannya. Seorang muslim yang baik akan menjadikan kaum muslimin yang lainnya merasa tentram, merasa nyaman tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena seorang muslim yang baik dia akan mampu menjaga lisannya, menjaga tangannya, tidak melakukan kekerasan, baik kekerasan secara lisan, yang diistilahkan sekarang dengan kekerasan oral, atau yang sifatnya kekerasan fisik, min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan tangannya. Dari kekerasan yang sifatnya oral dan dari kekerasan yang sifatnya fisik, aman kaum muslimin. Lisannya dijaga sehingga kaum muslimin yang lain akan merasa tenang, tidak dibuat bingung dengan sikapnya, tidak menjadikan kaum muslimin kemudian menjadikan terpancing untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Lisan dan tangannya dia jaga benar-benar. Tidak mudah untuk mengobral kata. Tidak mudah untuk berkata-kata yang perkataan itu akan menjadikan kaum muslimin yang lainnya mengalami kegoncangan. Yang paling parah kalau sampai goncang imannya. Ini yang paling parah. Kalau sekedar goncang kemudian setelah itu bisa tenang kembali. Goncang iman karena apa? Karena dari lisannya keluar syubhat, sehingga kemudian menjadikan seorang muslim menjadi orang yang bingung di dalam beragama. Ini berbahaya. Bingung untuk menetapi al-haq. Maka seorang muslim harus pandai-pandai menjaga lisan, menjaga tangannya,
untuk tidak terpancing dengan hal-hal yang akan merugikan dirinya dan bahkan kaum muslimin yang lain. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan yang dimaksud dengan al muhajir yaitu orang yang dia berhijrah dari apa-apa yang telah Allah larang. Artinya dia meninggalkan apa yang telah Allah larang bagi dirinya. Kullu ma harramallah 'alaik sawa'un kana mimma yata'allaqu bi huquqillah aw mimma yata'allaqu bi huquqi ibadillah. Setiap apa yang telah Allah haramkan kepada dirinya, baik hal-hal yang terkait dengan hak-hak Allah ataupun hal-hal yang terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan. Apa yang telah diharamkan, dia tinggalkan. Maka manakala seseorang melakukan yang demikian ini, berarti dia adalah al-muhajir. Dia orang yang berhijrah dari melakukan satu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang terlarang, kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Hijrah. Dia melakukan proses perubahan perilaku dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala beralih kepada sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditunaikan. Ini adalah al-muhajir. Oleh karena itulah jadilah al-muhajirun, orang-orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, kemudian beralih kepada sesuatu yang memberi manfaat kepada umat, beralih dari sesuatu yang menjadikan umat berselisih kepada sesuatu yang menjadikan umat bersatu. Capek orang berselisih itu, habis energi. Bermain kata, entah itu di dalam Facebook, bermain kata, entah itu di dalam bentuk SMS ataupun yang lainnya, capek. Tidak adakah pekerjaan, amalan yang lebih utama dari itu? Apalagi perbuatan tersebut menjadikan umat kemudian menjadi bingung, menjadikan umat kemudian menjadi ragu, menjadikan umat kemudian sulit untuk menentukan al-haq. Wal'iyadzubillah. Tinggalkan hal-hal yang demikian ini, karena sesungguhnya seorang muslim dengan akal sehatnya, dengan hati jernihnya, pasti dia akan memilih perbuatan-perbuatan yang memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka fasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris, bersemangatlah engkau. Bersemangat apa? Facebookan? Bukan. Bersemangat apa? Ala ma yanfa'uk, atas sesuatu yang bisa memberi manfaat untuk dirimu, yang bisa memberikan manfaat untuk dirimu. Fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya kita ini sebagai manusia keadaannya lemah,
Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan tentang tabiat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, fasta'in billah. Minta tolong kamu kepada Allah. Kalau sudah terjerat Facebook, minta tolong kepada Allah supaya dilepaskan jerat-jerat Facebook itu. Maka beralihlah kepada sesuatu yang bisa membawa manfaat. Wala ta'jas, dan jangan kemudian engkau merasa lemah, merasa loyo, merasa diri tidak mampu. Berbuatlah untuk sesuatu yang bisa memberi manfaat. Kalau tidak untuk orang lain, minimalnya untuk diri kita, membawa manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ke jalan yang benar, membimbing kita untuk senantiasa berada di atas al-haq. Karena sesungguhnya syaitan menjerat seorang hamba Allah itu melalui tahap demi tahap. Halus caranya, menggiring seseorang untuk terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh kepada kebid'ahan, terjatuh kepada kesyirikan. Halus caranya, sampai pada titik tertentu seorang hamba Allah itu kemudian terjungkal dan kemudian dia jatuh ke lembah yang nestapa. Wal'iyadu billah. Maka oleh karena itulah, senantiasalah kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolonglah kepadanya. Jangan menyandarkan diri kepada manusia. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Menyandarkan kepada manusia sama dengan menyandarkan kepada makhluk Allah yang lemah. Hanya Allah lah yang maha perkasa, hanya Allah lah yang maha kuat, dan hanya Allah lah yang kita mintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.